Pengertian VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari data di baris pertama yang kemudian mengembalikan nilai di baris bawahnya yang telah ditentukan oleh posisinya. VLOOKUP merupakan singkatan dari horizontal lookup yang menggambarkan proses kerjanya mencari data secara horizontal baris demi baris. Gunakan VLOOKUP jika nilai perbandingan terletak di sebuah baris dan bagian atas tabel data dan Anda ingin mencari ke berapa baris tertentu di bawah ini. Bedanya dengan VLOOKUP adalah pembacaan datanya pada tabel array secara vertikal. Pengertian VLOOKUP adalah fungsi pada tabel yang digunakan seseorang untuk melakukan pencarian nilai dari suatu range atau tabel referensi. VLOOKUP populer digunakan sejak versi awal sampai saat ini. Fungsi dari VLOOKUP digunakan untuk mencari data baris demi baris vertikal pada tabel horizontal referensi. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP yang efektif ini, maka Anda akan mendapatkan kemudahan ketika akan mencari data, serta mengambil data dari tabel yang referensinya berdasarkan nilai tertentu. Sesuai dengan namanya, vertical lookup, maka proses pencariannya dilakukan secara vertikal. Karena pada program Microsoft Excel ini mempunyai fungsi khusus untuk mencari data secara horizontal, yaitu VLOOKUP. Rumus Excel VLOOKUP merupakan salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dan sel manapun di kolom yang sama pada tabel tersebut. Jika value yang kita cari adalah dengan fungsi VLOOKUP, ada pada kolom pertama sebuah tabel atau range dan nilai yang dihasilkan adalah pada baris yang sama, maka pencarian dengan VLOOKUP adalah pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang sama. Selanjutnya adalah fungsi VLOOKUP. Fungsinya adalah untuk mengambil data secara horizontal. Lookup value adalah nilai yang akan dicocokkan dengan nilai yang ada pada table array. Table array adalah tabel sumber yang akan diambil datanya. Row index 6 adalah nomor baris yang ada pada table array. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Dalam pekerjaan dapat digunakan fungsi VLOOKUP sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP buka kurung nilai yang dicari titik koma tabel referensi titik koma nomor kolom titik koma rank lookup tutup kurung. Dari kaidah di atas dapat kita ketahui bahwa cara VLOOKUP pada rumus Excel memiliki setidaknya 4 fungsi, yaitu 1. Nilai yang dicari. Sebuah nilai yang akan kita cari pada kolom pertama dalam suatu tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen 1 ini bisa berupa angka, teks, tanggal, dan juga nilai tertentu baik ditulis secara langsung atau sebuah referensi sel. Dapat juga berupa nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. 2. Tabel referensi. Tabel referensi data yang terdiri dari sebuah 2 kolom atau bisa lebih, di mana nilai yang dicari berada di dalam kolom pertama pada tabel data ini. 3. Nomor kolom. Suatu nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan ingin kita ambil nilai yang sebaris menggunakan cara nilai yang dicari dalam kolom pertama. Yang keempat, rank lookup diisi menggunakan nilai logika, true atau false yang bersifat mencari. True adalah keluaran untuk nilai kebenaran, benar oleh fungsi logika dan operator aritmatika. False adalah keluaran untuk nilai kebenaran salah oleh fungsi logika dan operator aritmatika. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan VLOOKUP. Dan ini adalah yang akan kita hitung, yaitu gaji bulan Desember. Ada gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Dan untuk mengerjakan gaji pokok, ada referensinya, yaitu ada di golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Langkah pertama dalam mengerjakan VLOOKUP yaitu kita klik gaji pokok di nomor 1, yaitu Rika. Dan kita tulis rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik
golongan pertama. Kenapa golongan pertama? Karena golongan pertama termasuk lookup value. Setelah diklik golongan pertama, kita titik koma. Kita klik titik koma. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengerjakan tabel arrange. Tabel arrange ini kita akan mengambil dari referensi tabel gajinya. Jadi kita akan memblok dari kolom C4 sampai F7. Setelah itu kita klik titik koma. Langkah ketiga, yaitu kita akan mengerjakan untuk row index num. Dan untuk mengerjakan row index num, kita pilih di mana golongan gaji pokok itu berada, yaitu di kolom 2. Bila kita ketik angka 2, lalu kita ketik titik koma. Selanjutnya langkah terakhir kita akan memasukkan rumus untuk rank loop. Untuk rank loop kita hanya perlu mengetikkan angka 0. Setelah angka 0 kita tinggal tutup kurung dan klik enter. Nanti hasilnya maka akan seperti ini. Maka untuk mengerjakan tunjangan dan pajak, caranya sama saja seperti gaji pokok. Hanya saja bedanya di row index. Kalau gaji pokok row indexnya 2, maka tunjangan 3 dan pajak 4. Dan untuk pengerjaan gaji kotor, yaitu caranya gaji pokok ditambah tunjangan, lalu langsung klik enter. Hasilnya sudah tertera. Langkah terakhir kita akan mengerjakan gaji bersih. Rumus untuk mencari gaji bersih adalah gaji kotor dikurang buka kurung gaji kotor dikali dari pajak. Hasilnya akan seperti ini. Dan setelah semua terisi, maka kita copy rumus D4 sampai H4. Kemudian geser kursor putih, kita arahkan ke sudut arah kanan. Setelah digeser, maka kursor akan berubah menjadi hitam, lalu kita tarik ke bawah. Di sini saya ingin menjelaskan penyebab dan cara mengatasi kesalahan error pada NA. Kesalahan pertama, lookup value-nya salah. Pada domisili kolom Andi, lookup value-nya seharusnya C3 karena tabel referensi dari nama hingga jumlah anak. Dan jumlah anak pada kolom jumlah anak Andi diambil dari tabel referensi jumlah nama, domisili, status, jumlah anak. Penyebab kedua karena tabel array-nya tergeser. Alasan ketiga terjadi error NA yaitu karena terjadi salah ketik pada nama. Untuk membenarkan errornya, kita tinggal benarkan saja namanya. Seharusnya Dodo, tapi di tabel namanya Dodi. Penyebab keempat yaitu adanya spasi yang tidak terlihat. Caranya dengan menghapus spasi yang tidak terlihat lalu tekan enter. Jadi yang kelima itu alasannya gara-gara kolom K-nya itu bagian namanya nggak yang paling kiri, seharusnya yang paling kiri di tabelnya. Jadi tinggal kita ubah aja. Jadi kayak gini. Yang jumlah anak juga kayak gitu. Jadi yang paling kiri itu adalah tabel nama.
Masalah yang keenam adalah format lookup value dan tabel key referensi berbeda. Cara mengatasinya seperti ini. Klik yang tanda kuning, terus convert to number. Lookup adalah singkatan dari horizontal lookup yang mencari data di baris pertama sebuah tabel dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Setelah data ditemukan, akan diambil data di baris yang telah ditentukan di kolom yang sama. Kesimpulannya, perbedaan VLOOKUP dan XLOOKUP hanya pada arah pencarian datanya saja. Arah pencarian fungsi VLOOKUP membentuk garis vertikal, sedangkan pencarian fungsi XLOOKUP membentuk garis horizontal. Menurut pendapat kami, dari pemaparan materi, fungsi, dan contoh soal yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita yang lain, kita dapat menarik kesimpulan bahwa VLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data pada range yang terpisah. Dan yang perlu ditekankan, di sini adalah VLOOKUP yang digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf I yang merupakan singkatan dari vertikal yang berarti tegak atau lurus. Ya, benar sekali. Dan jika fungsi VLOOKUP tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen rank underscore lookup dengan nilai true, maka yang ditampilkan nilai paling mendekati di bawah kata kunci. Jika VLOOKUP tidak berhasil menemukan data dan Anda mengisi argumen rank underscore lookup dengan nilai address, maka yang ditampilkan adalah nilai error atau not available.